Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat alternatif semuanya. Peternak aktif dengan pakan alternatif. Oke, kita akan menjelaskan tentang pakan alternatif, di mana pakan alternatif sangat dibutuhkan untuk peternak skala rumahan, di mana dengan kita menggunakan pakan alternatif kita bisa mengurangi biaya produksi ayam, yaitu pada pakannya. Karena produksi ayam paling tinggi terdapat pada pakannya, hampir mencapai 80%. Jadi jika kita bisa menggunakan pakan alternatif, tentu akan menurunkan biaya produksi, sehingga keuntungan tentu akan lebih banyak daripada kita menggunakan pakan pabrikan. Banyak diketahui sudah, pakan pabrikan adalah pakan yang bagus namun mahal, sehingga keuntungan akan sangat menipis, bahkan kita bisa rugi jika harga ayam itu turun. Ya, itulah solusinya agar peternak ayam kita tetap untung, kita menggunakan pakan alternatif. Jenis-jenis pakan alternatif banyak sekali di sekitar kita, namun kita harus memperhatikan pakan-pakan alternatif yang bagus untuk ternak ayam kita. Apa saja pakan-pakan alternatif yang bagus untuk ternak ayam kita? Dari pengalaman, dengan menggunakan pakan alternatif, kita jangan hanya menggunakan pakan alternatif satu jenis saja. Misal kita banyak sayuran di sekitar kita, kita hanya menggunakan sayuran, itu tidak bagus karena kandungan nutrisinya belum lengkap. Jadi untuk menggunakan pakan alternatif, usahakan beberapa campuran, minimal 3. Yang pertama sayuran, karena banyak di sekitar kita. Yang kedua, pakan alternatif yang mengandung nilai nutrisi lengkap, seperti limbah dari makanan atau olahan makanan. Itu karena mengandung berbagai macam nutrisi, ada bumbu-bumbunya, ada segala macam minyak dan lain-lain, sehingga nutrisinya cenderung banyak atau lengkap dari limbah makanan olahan, seperti limbah nasi rumah makan, dari sisa makanan orang yang tidak habis, atau dari produksi makanan seperti roti, tahu, tempe, atau snack dan lain-lain. Itu limbahnya bisa kita gunakan. Untuk selanjutnya, kita menggunakan pakan alternatif yang kita budidaya untuk menjaga kestabilan pakan alternatif kita. Jadi salah satunya kita sebisa mungkin mempunyai pakan alternatif yang kita budidaya. Karena jenis pakan alternatif yang seperti limbah atau sampah ini tidak menentu, ya, tidak menentu, bisa banyak bisa sedikit. Jadi kita perlu pakan alternatif yang standby atau kita budidaya sendiri, seperti salah satunya maggot. Itu bisa kita budidaya sendiri dengan pakannya itu juga dari limbah organik. Itu sangat bagus untuk proteinnya, nabatinya itu sangat protein hewaninya bagus untuk ternak kita, maggot, jikalau kita memang bisa untuk membudidayakannya. Selanjutnya bisa menggunakan pakan alternatif yang kita budidaya, yaitu azolla. Azolla itu sangat mudah untuk budidaya. Kita hanya
memakai ruangan atau lahan yang kita punya, kita kasih terpal atau baleho bekas atau plastik yang tingginya kedalaman air itu cuman sekitar 15-20, jadi bisa kita pinggirnya dikasih batu bata atau bata ringan, itu sudah cukup bisa untuk kita budidaya azula. Azula ini sangat bagus mengandung protein nabati, jadi itu salah satu pakan-pakan alternatif yang kita bisa budidaya. Jadi kita usahakan untuk menggunakan pakan alternatif tanpa kita menggunakan pakan pabrikan itu bisa, jikalau pakan alternatif kita itu minimal ada 3 jenis lah, itu mungkin sudah cukup. Tapi kalau hanya satu jenis, misalnya sayuran saja, itu masih kita harus menggunakan pakan lain yang mengandung protein. Jadi bisa tetap dicampur dengan pur ayam kalau memang kita tidak mempunyai pakan alternatif yang lain. Bisa dicampur dengan maggot kalau kita bisa membudidaya sendiri. Ditambah azula juga bisa, itu yang mudah untuk budidayanya. Jadi intinya dari pakan alternatif itu sebenarnya kita harus tahu prinsip dasarnya pakan. Jadi agar kita menggunakan pakan alternatif itu setidaknya bisa mengurangi biaya produksi, yang pasti mengurangi, karena pakan alternatif itu bisa kita dapat secara gratis ataupun kita membeli itu harganya harus murah. Misalnya seperti ampas tahu, ampas ketela, dan lain-lain, itu kemungkinan kita harus membeli karena tinggal ngambil biasanya, tapi harus yang murah. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan pakan alternatif kepada ternak kita agar pertumbuhannya itu ayam kita itu tetap normal seperti kita dikasih pakan pabrikan. Jadi yang pertama harus kita perhatikan, yang sangat penting adalah jika kita menggunakan pakan alternatif jangan sampai mulai dari DOC, itu yang harus diperhatikan. Itu biasanya kesalahan yang membuat ternak kita itu lama pertumbuhannya, karena kita menggunakan pakan alternatif yang tidak tepat, yaitu mulai dari DOC. Itu salah kaprah, karena sewaktu DOC itu diperlukan pertumbuhan yang cepat, dan dengan pakan pabrikan tentu akan lebih cepat, atau kita menggunakan pakan-pakan yang mempunyai protein yang tinggi, yang nutrisinya lengkap. Jadi mudahnya ya kita pakai pakan pabrikan sampai usia 20 hari. Itu kita tidak memerlukan banyak pakan karena masih DOC. Jadi itu hemat, walaupun kita membeli pakan pabrikan, tapi kalau hanya untuk DOC sampai umur 20 hari itu sangat ringan. Itu cara kita aplikasi pakan alternatif ya. Untuk selanjutnya setelah usia 20 sampai 30 hari itu waktunya kita memperkenalkan pakan alternatif dengan cara kita kasihkan sayuran atau pakan-pakan alternatif dulu, setelah itu baru kita kasih pur. Jadi masih tetap menggunakan pur pabrikan, namun jumlahnya mulai dari 20 hari sampai 30 itu kita kurangi terus sampai setelah umur 1 bulan kita menggunakan full pakan alternatif yang kita punya. Jadi metode itu yang kita terapkan di peternakan kita, sehingga pertumbuhan ayam-ayam kita, pembesaran menggunakan full pakan pabrikan, full pakan alternatif tanpa pakan pabrikan sudah terbukti bisa dan
ayam gemuk dan sehat, pertumbuhannya juga normal. Jadi kita harus benar-benar bisa mengerti pakan pabrikan yang kita aplikasikan. Jadi saya ulangi, kuncinya pakan alternatif itu kalau bisa yang gratis, kalau tidak ada gratis tentu yang harganya murah. Dan kita punya stok pakan alternatif, itu juga menjadi kunci, karena ketersediaan pakan alternatif yang kita dapat gratis atau membeli murah itu kadang memang ketersediaannya juga tidak menentu, kadang banyak dan kadang bahkan tidak ada. Jadi kita harus mempunyai stok pakan alternatif. Stok pakan alternatif bisa kita atasi dengan satu, cara fermentasi. Jadi sewaktu limbah yang kita dapat itu berlebih atau banyak, itu bisa kita fermentasi sehingga limbah atau sisa dari produksi makanan itu bisa awet atau nutrisinya akan lebih meningkat. Jadi bisa untuk stok pakan alternatif kita. Yang kedua, seperti yang sudah kita sampaikan, kita budidaya sendiri. Salah satu yang kita terapkan yang paling mudah adalah azolla, karena kita juga pernah menggunakan maggot, namun mungkin agak sedikit ribet. Jadi akhirnya kita menggunakan azolla. Azolla sangat mudah perawatannya dan pertumbuhannya juga cepat. Setiap hari hampir 30%. Jadi setiap hari kita ambil juga tidak akan habis kalau pengambilannya hanya sekitar 25% atau 20% dari populasi itu. Setiap hari kita ambil tidak akan pernah habis. Itulah jadi kuncinya pakan-pakan alternatif itu kita harus mempunyai stok agar ternak-ternak kita itu aman pakan tanpa menggunakan pakan pabrikan. Jadi walaupun pakan pabrikan itu harganya mahal atau terus naik, kita tidak ada masalah karena kita full pembesaran menggunakan pakan alternatif yang sudah kita terapkan sejak lama. Jadi ini bisa menjadi gambaran teman-temanku semuanya yang ingin beternak ayam skala rumahan, anti gagal atau anti bangkrut, karena biaya produksi dari pakan ayam sangatlah murah karena menggunakan bahan-bahan alternatif. Ya alhamdulillah, bahan alternatif yang kita dapat itu gratis, seperti itu tadi limbah sayur-sayuran. Habis itu nanti kita kasih limbah dari sisa makanan, makanan nasi dan lauk pauk dan sebagainya, itu nanti kita kasihkan. Terus kita juga mempunyai limbah dari tepung fried chicken yang kita fermentasi, sehingga kita mempunyai stok pakan alternatif itu juga banyak. Kemudian kita juga memakai azolla yang kita budidaya sendiri, sehingga ketersediaan pakan alternatif atau stok kita tercukupi. Jadi itulah kunci beternak ayam skala rumahan, anti gagal atau anti bangkrut. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat beraktivitas, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.